Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan kami di pinggiran Provinsi Gorontalo, Lapas kelas 2B Bualemo Smile. Smile kami ambil dengan dasar sportif, moralitas, integritas, loyalitas, dan empati. Kami pakai sebagai dasar kami untuk melakukan pelayanan baik secara internal kepada pegawai dan warga binaan kami maupun secara eksternal masyarakat di luar Lapas kelas 2B Bualemo. Dengan prinsip kerja bersama, tembok, jejaring, kemitraan, networking, innovation, kami bersama-sama bekerja sama dalam suasana kebersamaan, membangun komitmen untuk merubah sistem dan mekanisme pelayanan di Lapas kelas 2B Bualemo. Dalam upaya merubah sistem dan mekanisme pelayanan di Lapas kelas 2 Bualemo, kami telah membuat diagnosa terkait dengan awal pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebelumnya, kondisi umum Lapas kelas 2 Bualemo masih terjadinya praktek KKN, pungli, dan gratifikasi. Akibatnya menimbulkan iklim dan budaya kerja saling curiga dan berprasangka. Terus yang kedua, masih sering terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang. Akibatnya menimbulkan kekecewaan kerja dan perlakuan birokrasi yang tebang pilih. Ketiga, masih terjadinya praktek diskriminasi pelayanan. Akibatnya menimbulkan kerawanan gangguan kamtib baik internal maupun eksternal. Yang keempat, pelayanan publik belum seperti yang kita harapkan. Akibatnya pelayanan berjalan lambat, berbelit-belit, dan prosedur tidak ada kepastian. Yang terakhir, kinerja belum efektif dan efisien dan akuntabel. Akibatnya menghambat proses pelayanan baik secara internal dan eksternal. Selanjutnya, kami menentukan sasaran reformasi birokrasi terkait dengan kondisi real Lapas kelas 2B Bualemo. Sasaran pertama, maraknya KKN, pungli, dan gratifikasi. Kondisi yang diharapkan bersih dari KKN, pungli, dan gratifikasi. Sasaran kedua, penyalahgunaan wewenang. Kondisi yang diharapkan proporsional, profesional, transparansi, kelayakan, dan kepatutan. Sasaran ketiga, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Kondisi yang diharapkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja berkualitas. Yang keempat, buruknya pelayanan publik. Kondisi yang diharapkan melayani publik dengan prima. Setelah kami menentukan sasaran reformasi birokrasi, selanjutnya kami sedikit menyampaikan fase reformasi birokrasi di Lapas kelas 2B Bualemo. Sesuai dengan program pemerintah tahun 2014 sampai 2025, bahwasanya pelayanan birokrasi harus profesional dan berintegritas tinggi untuk mewujudkan negara yang maju. Untuk itu, Lapas kelas 2 Bualemo mengupayakan percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani dengan item-item bersih dari KKN,
pungli dan gratifikasi. Kedua, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ketiga, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan berkualitas. Program percepatan reformasi birokrasi Lapas Kelas 2B Bualimo. 1. Penataan struktur pegawai. 2. Penataan kebutuhan pegawai. 3. Penataan sistem penempatan pegawai, the right man, the right place. 4. Job description, pembagian tusi dalam rangka profesionalisme pegawai. 5. Implementasi sistem elektronik job. Yang ke-6, upaya peningkatan pelayanan publik. Yang ke-7, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pegawai. Ke-8, upaya peningkatan layanan hak dan kesejahteraan pegawai. Yang 9, upaya efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana pegawai. Setelah kita menentukan program percepatan reformasi birokrasi, kita menentukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi di Lapas Kelas 2B Bualimo. Yang pertama, mendapatkan dan menyatukan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai. Yang kedua, berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan membentuk tim reformasi birokrasi. Yang ketiga, menetapkan area perubahan. Yang keempat, menetapkan tata kelola berbasis kinerja. Yang kelima, menginformasikan upaya dan hasil kerja secara berkala. Ketujuh, melaksanakan monef kinerja. Yang kedelapan, menindaklanjuti hasil monef kinerja. Salah satu hasil dari langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi adalah menetapkan area perubahan. Implementasi dari adanya area perubahan ini adalah: 1. Menciptakan role model. Yang kedua, mewujudkan agen perubahan. Yang ketiga, memunculkan kelompok integritas. Yang keempat, menimbulkan kelompok budaya kerja. Zona integritas Lapas Kelas 2B Bualimo. Lapas Kelas 2B Bualimo membangun komitmen bersama untuk merubah menjadi satuan kerja yang mengadopsi transformasi dalam upaya menuju satuan kerja wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dengan prinsip pencegahan korupsi, pungli, dan gratifikasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan program-program sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. Diharapkan merubah sistem dan mekanisme kerja, pola pikir, mindset, dan budaya kerja kultur set. Yang kedua, penataan tata laksana yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang diharapkan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja yang diharapkan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan yang diharapkan meningkatkan pengawasan kerja
dari tindakan korupsi, pungli, dan gratifikasi. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan menyampaikan korelasi zona integritas dengan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas Lapas Kelas 225 menuju BPK BPBM merupakan role model pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan unit kerja kemasyarakatan. Lapas Kelas 225 diharapkan menerapkan transformasi dijadikan prinsip-prinsip pembangunan zona integritas. Transformasi harus diterapkan dengan alasan: satu, gaya hidup masyarakat sudah berubah. Kedua, tuntutan masyarakat sudah berubah. Ketiga, gaya pelayanan harus mengikuti dan mau berubah. Keempat, pelayanan wajib memenuhi standar dengan optimalisasi teknologi. Yang keenam, peralihan layanan konservatif menuju layanan transformatif. Setelah kita menyampaikan zona integritas Lapas Kelas 225, kita akhirnya menentukan indikator proses pembangunan zona integritas di Lapas Kelas 2B25. Langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama, penataan penempatan pegawai. Yang kedua, penataan ruang kerja pegawai. Yang ketiga, penataan sistem mutasi dan promosi pegawai secara terbuka. Yang keempat, penataan disiplin pegawai. Yang kelima, penerapan kode etik pegawai. Yang keenam, penanganan benturan kepentingan pegawai atau konflik interest. Yang ketujuh, pengukuran kinerja individu. Yang kedelapan, mapping spot-spot layanan publik. Yang sembilan, keterbukaan informasi publik. Yang kesepuluh, penandatanganan fakta integritas. Selanjutnya, ke-11, penguatan komitmen bersama dengan penyumpahan pegawai oleh rohaniawan untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, pungli, dan gratifikasi. Yang ke-12, penandatanganan pencanangan zona integritas oleh pihak internal lapas dan eksternal masyarakat. Yang ke-13, ketaatan pengisian LHK PN dan LHK ASN. Yang ke-14, akuntabilitas kinerja pegawai. Ke-15, tertib laporan keuangan. Ke-16, layanan pengaduan KKN, pungli, dan gratifikasi. Ke-17, sosialisasi baik langsung, bannerisasi secara internal dan eksternal. 18, program pengendalian gratifikasi. Ke-19, program pengusulan diklat dan promosi anti KKN, pungli, dan gratifikasi. Ke-20, pelaksanaan sarana perbaikan melalui
kotak saran, WhatsApp, keluhan masyarakat. Indikator selanjutnya nomor 21, peningkatan layanan kunjungan, layanan pengaduan, layanan informasi publik, dan layanan komunikasi masyarakat atau YAMKOMAS. 22, ekspos terbuka untuk spot-spot layanan publik yang diselenggarakan oleh pihak lapas. 23, peningkatan layanan integrasi, remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Dan ini menjadikan layanan satu atap. Ke-24, peningkatan layanan ruang kunjungan spesial bagi pengunjung lansia, difabel, anak-anak dibuatkan playground, dan ibu menyusui atau laktasi. Ke-25, layanan jadwal sidang online. Ke-26, layanan pendaftaran kunjungan via WhatsApp atau WA. Ke-27, layanan klaim pemasyarakatan secara online. Ke-28, pemilihan pegawai teladan. Ke-29, pemilihan duta pelayanan pegawai. Dan terakhir, pembuatan tutorial pelayanan publik. Setelah kita membicarakan masalah indikator pembangunan zona integritas, korelasinya adalah implementasi output layanan di lapas kelas 2B 25. Yang pertama, penerapan standar pelayanan. Yang kedua, pembuatan spot-spot layanan terpadu. Yang ketiga, pemberian teknik layanan terpadu. Yang keempat, kewajiban penanganan pengaduan publik. Kita akan sampai pada tahapan akhir, yaitu tahapan pembangunan zona integritas di lapas kelas 225. Dengan langkah awal adalah pencanangan pembangunan zona integritas. Dengan langkah-langkah: 1. Pelaksanaan sosialisasi, membangun komitmen di semua lini bagian dan pemangku kepentingan, baik dari sisi pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dengan teknik tatap muka, rapat, briefing, dan bannerisasi. Yang kedua, pelaksanaan membangun komitmen untuk tidak melakukan tindakan KKN, pungli, dan gratifikasi dengan proses penyumpahan pegawai dengan disaksikan rohaniawan. Ketiga, penandatanganan dokumen fakta integritas pegawai secara serentak. Yang keempat, penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas disaksikan oleh Forkompimda dan mitra kerja. Kelima, publikasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM secara luas dan online. Tahapan selanjutnya adalah proses pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di lapas kelas 225 dengan langkah-langkah: 1. Pembentukan kelompok kerja untuk melakukan identifikasi satuan kerja. Yang kedua, kelompok kerja bekerja secara profesional sesuai dengan area kerja
atau area identifikasi. Ketiga, kelompok kerja melalui Kalapas kelas 2B Bualemo mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk ditetapkan sebagai usulan satuan kerja berpredikat zona integritas menuju BPK BPPM. Yang keempat, pada saat ini Lapas kelas 2 Bualemo menunggu tim penilai internal TPI untuk melakukan self assessment. Akhirnya dengan moto layanan kami, siap, selalu ingin Anda puas. Kami bekerja, berkinerja, berkarya, berprestasi, dan berinovasi untuk pemasarakatan. Speed up prestasi pemasarakatan, sumber daya manusia unggul, pemasarakatan maju. Terima kasih, salam pemasarakatan, salam pembaharuan.